Assalamualaikum teman-teman. Ada sebuah pertanyaan, apakah boleh beranggapan tentang suatu kejadian ya, bahwa ia adalah pertanda baik atau pertanda datangnya keberuntungan. Misalkan ketika kita berada dalam kesulitan, tiba-tiba kita kedatangan seseorang yang kita kenal dia orang soleh, atau seseorang yang memiliki nama yang baik, misalkan namanya Bagus, Jaya, misalkan ya. Kemudian kita menganggapnya itu sebagai pertanda baik, atau kita akan sukses dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak yang seperti itu? Lalu, apakah sesuatu tersebut memiliki pengaruh dalam terkabulnya harapan kita dan terwujudnya apa yang kita butuhkan? Nah, teman-teman, kita akan membahas hal tersebut dalam video kali ini. Pertama-tama, merasa gembira atau optimis ketika melihat sesuatu yang baik, itu adalah sesuatu yang diakui oleh syariat kita. Ada hadis sahih yang menyebutkan bahwasanya seseorang yang meninggal dunia akan merasa senang ketika kelak di kuburnya, dia kedatangan seorang laki-laki yang berwajah rupawan dan beraroma yang harum sekali. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dalam hadis Al-Barra bin Azib. Dalam hadis tersebut disebutkan, "Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, hasanul thiyabi, tayyibur rihi, fayaqul abshir billadhi yasurruka, hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu." فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح. Dan ada seorang laki-laki yang berwajah rupawan, berpakaian bagus serta aromanya harum, kelak akan datang di kubur seseorang, orang yang sudah meninggal, dan dia akan mengatakan, bergembiralah dengan apa yang membuatmu senang, ini adalah harimu yang telah dijanjikan untukmu. Maka orang tersebut akan bertanya kepadanya, kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Lalu dia menjawab, aku adalah amal solehmu. Kemudian poin yang kedua, kita perlu meyakini bahwasanya melihat orang soleh atau melihat seseorang yang berwajah baik, itu bukanlah penyebab langsung hadirnya keberuntungan. Tidak. Namun ketika seseorang melihat orang yang soleh, dia merasa gembira dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar itu pertanda kebutuhannya terpenuhi atau urusannya sukses. Ini berhubungan dengan keyakinan bahwasanya bergaul dengan orang-orang saleh itu membawa kebaikan. Nah, mungkin saja Allah Subhanahu wa taala mengirimkan orang tersebut sebagai pertanda baik atau sebagai kabar gembira bahwasanya urusan orang tersebut akan selesai dengan baik. Bahwasanya dia akan keluar dari problematika dia misalkan. Ini adalah bentuk berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan billahi. Contoh lain, jika seseorang misalkan mendengarkan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang membahagiakan, misalkan ketika dia sedang sakit, lalu mendengar seseorang memanggil ya Salim. Ya, Salim ini kan maknanya wahai yang selamat, wahai yang sehat, atau ya Mu'afa, wahai orang yang sembuh. Atau ketika ada seseorang yang misalkan bernama Salim datang menemui dia di saat dia sedang ada masalah, dia akan merasa optimis dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa keluar dari masalah atau agar dia sembuh misalkan ketika dia sakit. Atau ketika seorang pelajar misalkan, mahasiswa, dia akan menghadapi ujian penting di sekolah atau di kampusnya. Tiba-tiba, sesaat sebelum dia ujian, ibunya menelpon dan mendoakan dia. Lantas ia merasa itu pertanda baik dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia sukses dalam ujian tersebut. Ini bukanlah sesuatu yang terlarang. Ada dasarnya dalam syariat kita. Bahkan ini termasuk husnudzanni billah, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat dari Abu Daud yang diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya. Bapaknya ini menceritakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yatatayyaru min syai'in wa kana idza ba'atha 'amilan sa'ala 'an ismihi fa idza a'jabahu ismuhu fariha bihi wa ru'iya bishru dhalika fi wajhihi wa in kariha ismuhu ru'iya karahiyatu dhalika fi wajhihi wa idza dakhala qaryatan sa'ala 'an ismiha fa in a'jabahu ismuha fariha wa ru'iya bishru dhalika fi wajhihi wa in kariha ismaha ru'iya karahiyatu dzalika fi wajhihi. Nabi SAW, beliau itu tidak pernah merasa sial dari apapun juga. Dan jika beliau mengutus seseorang misalkan, beliau akan menanyakan namanya. Jika beliau menyukai namanya, dalam artian nama orang tersebut maknanya baik, maka beliau akan merasa gembira. Dan kegembiraan tersebut tampak sekali di wajah beliau. Namun jika beliau tidak menyukai nama orang tersebut, karena misalkan namanya mengandung makna yang buruk atau tidak baik, maka beliau kecewa, beliau tidak menyukainya. Dan ketidaksukaan beliau tersebut tampak dari raut wajah beliau juga. Nah, demikian pula ketika beliau memasuki sebuah kampung atau desa, beliau akan menanyakan nama
kampung tersebut. Jika ternyata nama kampung tersebut memiliki makna yang baik, maka beliau menyukai kampung tersebut, menyukai namanya, beliau akan merasa senang dan gembira. Jadi ada optimisme seperti itu ya. Dan kegembiraan tersebut akan tampak dari raut wajah beliau. Sebaliknya, jika beliau tidak menyukai nama kampung tersebut karena maknanya buruk misalkan, maka ketidaksukaan beliau ini juga akan tampak di raut wajah beliau. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Sunan Abi Daud. Ada juga riwayat dari Al-Bazzar dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Idza abradtum ilayya baridan fa'abriduhu hasan al-wajhi hasan al-ismi." Jika kalian mengutus seseorang kepadaku, maka utuslah seseorang yang wajahnya itu wajah baik gitu, dan namanya memiliki makna yang baik juga. Hadis ini juga dikuatkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani, beliau mensahihkan hadis ini dan beliau cantumkan dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Nah, para ulama menjelaskan makna hadis-hadis ini, di antaranya Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala, dia mengatakan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk bertafaul. Jadi tafaul, al-fa'al itu mengambil sikap optimis. Karena dengan orang yang berwajah baik tersebut dan namanya mengandung makna yang baik, itu Nabi optimis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hal ini baik. Ya, urusan terkait dengan orang tersebut atau misi yang diemban oleh utusan tersebut itu akan mendatangkan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa bedanya al-fa'al atau at-tafaul ini dengan at-tiyarah? At-tiyarah kita tahu maknanya adalah beranggapan sial. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah taala. Ya, beliau membedakan antara al-fa'al yang itu adalah optimisme dan at-tiyarah itu merasa sial atau beranggapan sial. Beliau mengatakan al-fa'al itu adalah bentuk dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara at-tiyarah itu adalah bentuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bentuk ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan seseorang melihat burung hitam, kemudian yang tadinya dia berencana untuk keluar rumah, untuk ke pasar, untuk bekerja, akhirnya dia nggak jadi keluar rumah karena merasa sial karena sudah melihat burung hitam. Ini at-tiyarah yang terlarang, bahkan itu termasuk kesyirikan kata para ulama. Al-Hulaimi rahimahullah ta'ala, beliau juga menjelaskan sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, wa innama kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-fa'al li'anna at-tasha'uma su'u dhanni billahi ta'ala bighairi sababin muhaqqaqin wa at-tafa'ul husnu dhanni bihi wal mu'min ma'murun bi husni dhanni billahi ta'ala ala kulli halin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau kagum sekali pada sikap al-fa'al atau optimisme? Karena lawan dari al-fa'al ini yaitu at-tiyarah, beranggapan sial atau sikap pesimis, at-tasya'um itu pesimis ya. Itu termasuk prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sebab yang real. Adapun sikap al-fa'al atau optimis, maka ini termasuk sikap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang mukmin itu dituntut untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi dia. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga memberikan tambahan penjelasan yang bagus sekali nih teman-teman ya. Beliau mengatakan, "Ammal fa'al fakana yu'jibu an-nabi sallallahu alaihi wasallam lima fihi min at-tanshiti 'ala al-khairi wal 'amali bih. Fa idza aradta 'amalan thumma sadafaka man tuhibbuhu fatanshat على العمل أو سمعت من يقول يا سهل يا سهيل يا صالح وما أشبه ذلك فتنشط في العمل فهذا طيب." Sikap optimisme itu kenapa dikagumi oleh Rasulullah SAW? Karena dia bisa menjadikan seseorang itu bersemangat dalam kebaikan dan giat dalam beramal soleh atau melakukan amalan-amalan yang produktif. Kemudian beliau mengatakan, saat engkau ingin beramal, kemudian misalkan kebetulan engkau bertemu dengan seseorang yang engkau cintai ya karena kebaikannya, karena kesolehannya, lantas tiba-tiba saja engkau bersemangat untuk beramal. Ini dampak baiknya ya. Atau saat engkau misalkan mendengar seseorang memanggil ya Sahal, ya Suhail, wahai yang mudah, ya Sahal itu artinya mudah ya, atau ya Saleh, wahai yang baik, atau nama-nama yang semisalnya, lantas engkau bersemangat untuk beramal atau bekerja. Maka yang demikian ini sesuatu yang baik kata beliau, karena justru menjadikan engkau semakin semangat dalam beramal kebaikan, semakin semangat dalam melakukan hal-hal produktif ya. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, kata-kata yang baik, kalimat-kalimat yang mengandung optimisme, atau kejadian-kejadian yang baik, misalkan melihat seseorang yang saleh, melihat seseorang yang datang kemudian wajahnya berseri-seri, wajahnya baik gitu ya, itu tidak
memiliki pengaruh langsung sebenarnya terhadap tercapainya sesuatu atau tujuan kita. Namun seseorang dia boleh atau bisa bertafaul, berbaik sangka melalui optimisme dengan adanya hal-hal tersebut sebagai tanda baik dari Allah Subhanahu wa taala. Menganggap itu adalah tanda baik dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya urusannya akan berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia terkait urusan dia tersebut. Semua ini tentu saja dengan izin Allah dan kehendak Allah, dan itu termasuk bentuk prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak tercela. Demikian teman-teman, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Jangan lupa like, subscribe dan share ya agar kita sama-sama mendapatkan pahala berlipat ganda.